kabar Kak Endang? Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Pasti adik-adik juga keadaannya luar biasa ya Kak ya. Amin. Nah, oke, hari ini kita akan ibadah ya, walaupun masih online ya Kak ya. Iya. Tapi kita masih tetap semangat karena kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini Kak Yuli bersama Kak Endang. Halo Kak. Halo Kak Endang dan Halo juga adik-adik semuanya. dan juga Kak Santo yang mengiringi kita memuji Tuhan. Halo Kak Santo dan juga Kak Tegar yang senantiasa menyeteng ya, menyeteng kita, memvideo kita sehingga adik-adik bisa melihat lewat YouTube. Gimana kabar Kak Tegar? Semangat ya. Walaupun kalian tidak pernah lihat Kak Tegar, wah, tapi Kak Tegar ini semangat untuk melayani adik-adik semua. Oke, adik-adik kita mau siap untuk memuji Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk supaya Tuhan memimpin ibadah kita hari ini. Ya, nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Endang. Mari Kak Endang. Ayo, mari adik-adik kita persiapkan. Kita mau mengikuti ibadah sholat minggu. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Yuk adik-adik. 1, 2, 3, go. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini Engkau sangat memberkati kami ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan buat kami, sehingga kami Tuhan dalam keadaan baik-baik. Amin. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu mau mengikuti Tuhan ibadah online pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan, persiapkan hati kami sehingga kami Tuhan mau mempersiapkan hati kami sepenuhnya Tuhan bersama Engkau. Tuhan Yesus, ajari kami selalu Tuhan agar kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Amin. Juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, urapi kami satu persatu ya Tuhan, sehingga kami Tuhan dari awal pertengahan kami bisa menikmati hadirat yang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berikan kami kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan, sehingga kami di masa pandemi ini Tuhan, kami selalu dalam keadaan sehat, karena kami percaya Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan ibadah saat ini di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah Kak Endang, hari ini kita mau puji Tuhan. Kalau kita ini anak-anak Tuhan itu cinta Tuhan ya Kak ya. I love you Jesus kalau bahasa Inggrisnya ya Kak ya. Kak Endang cinta Tuhan Yesus? Cinta. Pasti ya, kalau tidak cinta kan Pasti. tidak melayani. Karena Kak Endang cinta Tuhan Yesus dan adik-adik juga semuanya cinta Tuhan Yesus. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. I love you Jesus. Ya semua adik-adik yang ada di rumah semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan sama-sama.
kita pasti terjadi. Karena itu Amin. kita mau lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati supaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh tertanam, termeterai, dan bertumbuh semakin kita mengasihi Tuhan. Kita mau pujikan, saya cinta Tuhan Yesus.
hidup itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan mereka, dan hidup mereka boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Ya, kita berjumpa lagi dalam firman Tuhan ya, bersama saya Kak Mayang yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Gak terasa ya, kita sudah memasuki bulan kelima loh, di bulan Agustus ini. Pasti di minggu-minggu kemarin banyak hal yang kalian alami ya dalam kita melakukan firman Tuhan. Kita bulan ini boleh melakukan firman Tuhan tentang ketaatan. Nah, minggu ini kita masih mau belajar tentang ketaatan, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Yuk, jangan putus asa melakukan firman Tuhan ya. Terus semangat, terus percaya bahwa saat kita melakukan firman Tuhan, kita boleh menikmati buah dari kita melakukan firman Tuhan, yaitu hidup kita boleh jadi berkat bagi banyak orang, kita jadi kebanggaan buat Tuhan Yesus dan orang tua pastinya. Nah, hari ini kita masih mau belajar tentang ketaatan, yaitu teladannya dari Tuhan Yesus itu sendiri. Wow, bagaimana ketaatan Tuhan Yesus dalam melaksanakan kehendak Bapa? Yuk, kita mau belajar sama-sama ya. Dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Ini juga bisa kalian temukan dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 atau Markus 14 ayat 32 sampai 42. Ya, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Adik-adik semua siapkan firman Tuhan, Alkitabnya, baik itu bisa Alkitab buku maupun Alkitab elektronik yang ada di HP. Kita buka sama-sama ya. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena berduka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46 ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus harus mengatasi ketakutannya. Kenapa Tuhan Yesus takut? Nah, ya, Tuhan Yesus takut karena dia harus menghadapi yang namanya kematian. Karena Tuhan Yesus harus melaksanakan tugasnya, yaitu menjadi juru selamat manusia. Tuhan Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus juga merasakan ya adik-adik yang namanya ketakutan, kesedihan ya. Dikatakan bahwa di ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saking kuatnya tekanan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus saat itu, Tuhan Yesus merasa ketakutan, Tuhan Yesus merasa lemah. Dia sangat membutuhkan kekuatan yang dari Bapa untuk melakukan kehendaknya. Maka Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, dari doanya itulah Tuhan Yesus memantapkan hati untuk Tuhan Yesus benar-benar taat melakukan kehendak Bapa.
taat sampai mati melakukan kehendak Bapa, yaitu apa? Menjadi juru selamat umat manusia. Ya, bayangkan adik-adik, saat Tuhan Yesus tidak mau taat kepada kehendak Bapa, bisa nggak Tuhan Yesus nggak taat? Bisa. Bisa nggak Tuhan Yesus, Bapa, aku nggak usah deh menebus dosa manusia, itu kan urusannya mereka sendiri, nggak usah aku melakukan itu. Bisa nggak? Bisa. Tapi apa? Tuhan Yesus rela untuk memberikan hidupnya buat kita semua, adik-adik. Tuhan Yesus rela menjadi juru selamat buat kita semua. Ya, Tuhan Yesus rela mengorbankan hidupnya sendiri loh, adik-adik. Supaya apa? Supaya kita semua ini boleh beroleh yang namanya kehidupan. Ya, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran. Nah, saat Tuhan Yesus mau taat kepada Tuhan, ya, yang terjadi adalah menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak dia, ya. Yang terjadi adalah menurut kehendak Bapa, yaitu Tuhan yang menjadi juru selamat umat manusia. Maka kita sampai hari ini kita menikmati berkat pengampunan yang dari Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan. Kita menikmati damai sejahtera Tuhan. Kita menikmati sukacita Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa, ya. Tuhan Yesus rela mengorbankan hidupnya buat kita semua. Nah, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus meniru ketaatan Tuhan, ya. Kita mau taat sama Tuhan dalam segala hal. Taat dalam melakukan firman Tuhan. Misalnya Tuhan suruh kita berdoa, maka ayo kita berdoa. Tuhan suruh kita rajin, ayo kita rajin jadi anak-anak yang rajin, tidak suka menunda-nunda apapun. Ya, Tuhan suruh apa lagi? Tuhan suruh kita mengasihi sesama, ayo kita mengasihi sesama. Tuhan suruh kita berbuat baik kepada banyak orang, ayo kita dengan rajin kita berbuat baik, ya. Dengan cekatan kita berbuat baik, dengan sukacita kita berbagi kepada banyak orang. Nah, saat kita dengan sungguh-sungguh mau melakukan ketaatan dalam segala hal kepada Tuhan, maka hal-hal yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus, Tuhan sudah taat dalam melakukan kehendak Bapa, maka hal yang baik pun terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh menikmati sampai hari ini kasih Tuhan, berkat Tuhan. Ya, kita boleh terus berada dalam pengampunan Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama, ya. Kita sama-sama menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Dengan apa kita taat sama Tuhan? Dengan kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di mana? Firman Tuhan ada di Alkitab. Alkitab itu harus kita baca supaya kita bisa taat, kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita tahu firman apa yang mau kita lakukan, kita harus baca firman Tuhan, ya. Jadi adik-adik, ayo kita sediakan waktu untuk kita baca firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, dan kita nikmati berkat-berkat dari kita melakukan firman Tuhan. Pasti hidup kita jadi lebih baik lagi. Pasti adik-adik menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan dan kebanggaan orang tua. Ya, demikian firman Tuhan hari ini, ya. Sederhana, tapi kita mau sungguh-sungguh melakukannya. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau telah mengajarkan kami ketaatan yang mulia, yaitu saat Engkau Tuhan rela untuk mengorbankan hidupmu Tuhan, untuk kami semua supaya kami beroleh penebusan yang dari Tuhan. Kau rela menjadi juru selamat buat kami semua. Kau taat melakukan kehendak Bapa sampai selesai, untuk kami boleh hidup dalam pengampunan Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan ketaatan kami meneladani ketaatan Tuhan Yesus Tuhan dalam segala hal. Kami mau menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Kami tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan, tapi kami membaca firman Tuhan, kami merenungkannya, kami mengingat-ingat dalam hati dan pikiran kami, dan kami lakukan
dan kami akan menikmati Tuhan berkat dari kami melakukan firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang berbahagia oleh karena firman-Mu hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus Tuhan berikan kami ketaatan seorang murid dalam melakukan segala hal. Berikan kami hati seorang murid yang senantiasa mau terus diajar oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, menyimak firman Tuhan. Saatnya kita akan menghafalkan ayat. Wow, luar biasa ya, menghafalkan ayat. Yohanes 4 ayat 34. Sekali lagi ya, dibuka Alkitabnya. Kita baca sama-sama dulu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Sekali lagi ya, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ya, jadi saat kita melakukan firman Tuhan, kita harus lakukan sampai selesai. Seperti Tuhan Yesus melakukan segala hal sampai selesai. Ya, jadi Yohanes 4 ayat 34, ingat-ingat ya, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ya, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini, ayat hafalan hari ini. Terus dihafalkan ya, dihafalkan, diingat-ingat, dan jangan lupa untuk dilakukan. Pasti kita akan berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.